sudah hadir hari ini siapa? Alhamdulillah. Satu. Satu Bu. Randy. Randy. Randy kenapa? Nggak tahu Bu. Sakit apa atau izin? Apa? Randy apa? Randy apa? Terus siapa lagi? Dawo. Ayo. Dawo. Nah, dia dengar sendiri ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, coba cek latihan dulu. Apakah sudah latihan betul? Kemudian lihat di kolong meja. Apakah ada sampah atau di bawah di lantai? Apakah ada sampah atau tidak? Kalau masih ada sampah, silahkan diambil kemudian buang ke tempat sampah. Sudah bersih? Sudah. Baiklah anak-anak. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran IPS. Sebelumnya Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Hari ini kita akan belajar tentang struktur geologis di Indonesia. Ya. Nah, sebelumnya materi yang kemarin kalian belajar tentang apa? Letak astronomis. Coba Ibu tanya, letak astronomis Indonesia itu berapa? 6 derajat. Apa itu LU? Apa itu LU? Lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Terus 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian belajar apa lagi? Tentang cuaca dan iklim. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini masih ada hubungannya dengan pembelajaran sebelumnya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang melanjutkan materi tentang kondisi geologis Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu menganalisis kondisi geologis yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, nanti Ibu akan memberikan artikel yang akan kalian baca. Dan ini nanti kita bisa mengidentifikasi. Ibu mengharapkan kalian bisa mengidentifikasi dampak pengaruh positif maupun yang negatifnya dari kondisi geologis di Indonesia. Itu pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan melakukan speaking dulu supaya semua bisa konsentrasi ya, supaya semua bisa fokus, supaya jangan ngantuk, segar karena masih pagi ya, supaya segar semua nih. Sekarang silakan dalam kondisi berdiri semua.
Ayo semangat. Ayo semangat masih pagi ikutin. Ayo. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang letak geologis di Indonesia. Maju satu ah. Silakan kalian perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Kalian simak, kalian perhatikan dengan baik video pembelajaran hari ini. Karena nanti ada LKPD yang harus kalian isi, yang nanti juga mengandung modulnya ada di sini. Jadi perhatikan dengan baik. Letak geologis adalah letak suatu tempat di permukaan bumi yang ditinjau dari strata atau lapisan batuan penyusun bumi. Ini pengertian dari letak geologis, atau bisa juga posisi suatu wilayah yang berdasarkan struktur penyusunan batuan di sekitarnya. Itu pengertian dari letak geologis. Nah, letak geologis Indonesia itu berada
berada di pertemuan dua sirkum, ya, yang tadi Mediterania dan sirkum Pasifik, sehingga di Indonesia ini banyak sekali gunung berapi yang aktif. Ya, contoh di daerah sini di mana? Di daerah kita yang aktif. Krakatau. Ya. Kemudian yang kedua, beberapa tempat mempunyai jenis tanah yang subur. Nih, tanah subur, potensi sumber energi dan mineralnya. Kemudian ada bencana alam tsunami. Nah, itu pengaruh letak yang negatifnya, ya. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, beberapa tempat mempunyai jenis tanah vulkanik yang bersifat bisa menyuburkan tanah, sehingga tanaman, kemudian sawah-sawah yang dimiliki oleh petani itu subur di daerah pegunungan. Nah, kemudian apa kalau dari potensi yang negatifnya? Tadi karena ada benturan lempeng-lempeng batuan, ya, sehingga menyebabkan pergeseran lempeng-lempeng tersebut yang bisa menyebabkan apa? Tsunami. Ya. Kemudian ketika misalkan gunung yang aktif meletus, itu juga bisa menyebabkan bencana alam, ya. Kemudian tanah-tanah juga bisa kering, kemudian tidak subur lagi, tumbuh-tumbuhan bisa mati, bahkan abunya saja bisa, kalau kita itu bisa menyebabkan sakit, penyakit kepada manusia. Benar, kalau orang mendekati ketika gunung meletus, maka dia akan terbakar, ya. Kalau kalian pernah mendengar dulu ada yang namanya Mbak Marijan, ya, yang gunung di Lapi, ya, yang di daerah Jogja. Nah, itu pernah tahun berapa ya? 2007 atau berapa itu? Itu ketika orang-orang mengungsi, dia nggak mau mengungsi, alasannya karena memang tinggalnya di situ, yang akhirnya kena lahar api yang panas dan meledak. Kebayang, ya, dalam kondisi api yang panas, kena laharnya pasti gosong badannya. Nah, ini sekilas tentang materi kita hari ini, tentang struktur biologis, ya, dan juga dampak positif dan negatifnya. Nah, baiklah, ada yang ditanyakan dulu dari tadi tayangan sepintas. Kita akan menggali secara dalam lagi dalam bentuk nanti kerja kelompok, ya. Nah, Ibu akan memberikan di sini juga ada contoh, ada teks yang harus kalian baca. Ini tentang kejadian tsunami yang pernah terjadi di daerah pantai Banten di kita. Bahkan tercatat di media Kompas itu sebanyak 437 orang meninggal. Ya, terjadi ketika tanggal 22 Desember tahun 2018. Ini terjadinya di Selat Sunda. Nah, silakan dibaca.
Nah, dari penjelasan ini, kan, cuaca yang ekstrim, keterangan ini sekaligus mengoreksi keterangan BMKG sebelumnya yang menyebutkan bahwa yang terjadi adalah gelombang pasang. Lanjutnya ada beberapa fenomena bencana yang berbeda yang terjadi relatif bersamaan dan saling mempengaruhi sehingga resultanya mengakibatkan dampak lebih parah melalui penghitungan biasanya. Bencana di Selat Sunda merupakan interaksi dari gelombang tinggi, fenomena meteorologi maritim akibat cuaca yang ekstrim yang dapat kemudian gelombangnya diperparah fenomena bulan purnama. Lalu dipengaruhi erupsi Gunung Anak Krakatau yang mengakibatkan tremor atau getaran pada dinding lereng di kompleks Krakatau dan akhirnya memicu longsor akibat runtuhnya dinding lereng. Ya. Keduanya juga dipengaruhi terjadinya tsunami yang juga merupakan dampak lanjut dari longsor bawah laut. Nih, ya. Jadi tsunami ini merupakan dampak lanjut dari tadi ya, erupsi Gunung Anak Krakatau sehingga mengakibatkan longsor bawah laut yang menyebabkan tsunami. Ya. Jadi kalau tsunami itu kan kalau kita lihat di televisi ya, yang kejadian-kejadian kemarin itu airnya tadinya kan surut ya, tiba-tiba jadi besar, gelombangnya besar ya, sampai yang ada di sekitarnya juga, baik itu orang, tumbuhan ataupun bangunan bisa terhempaskan oleh ombaknya itu saking kencangnya air. Ya. Nah, ketika kejadian ini merupakan kejadian yang sangat luar biasa di daerah selatan ya, daerah kita nih, daerah Banten. Ibu juga ketika waktu kejadian itu melakukan penggalangan dana untuk membantu korban tsunami yang kebetulan waktu itu disalurkannya ke daerah Carita. Langsung bertemu dengan pengungsi di sana yang tempatnya di SMP 1 Carita yang fungsinya. Jadi pengungsi itu larinya ke dataran tinggi karena mereka kalau tetap berada di rumahnya masing-masing maka akan dihempaskan oleh air laut yang sangat besar. Ya. Bahkan tadi keterangannya sampai 437 jiwa yang meninggal. Saking dahsyatnya gelombang ombak yang menerjang. Bahkan bangunan-bangunan yang di pinggir pantai itu runtuh, ya, roboh. Terus daun-daun pisang seperti ini nih ya, itu sampai gosong hitam, kayak bakar tuh ya, hitam. Sampai ibu melewati pantai Carita itu benar-benar sepi suasananya. Kemudian bangunan-bangunan itu udah pada roboh. Terus daun-daun juga udah pada hitam gosong ya. Nah ini salah satu kejadian alam yang dengan izin Allah terjadi, dan ini juga termasuk fenomena alam akibat tadi ya, bahwa salah satu dampak negatif dari kondisi struktur geologis itu bisa menyebabkan salah satunya adalah tsunami ya, karena adanya guguran lempeng-lempeng di bawah laut sehingga menyebabkan terjadinya tsunami. Tuh. Baiklah, sekarang Ibu akan berikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Ini ya. Ini, diskusikan dengan kelompoknya.
aja yang sudah dibagikan tadi. Tulis nama kelompoknya, nama anggotanya. Udah selesai kelompok ini udah. Yang posisi lakunya udah beres. Tulis nama kelompok dan anggotanya. Perhatikan petunjuknya di situ. Kalian mengisi titik-titik dengan melihat kepada peta yang ada di LK ini ya. Di sini ada petanya, ada petunjuknya. Kemudian kalian bisa melihat dari petunjuk ini, dari peta ini, bisa juga melihat dari buku paket. Di situ ada ya penjelasannya, dan bisa juga dari apa yang tadi Ibu sampaikan, ada materinya di situ. Silakan isi dengan kelompoknya. Perhatikan petunjuk di situ, lihat petanya. Di situ ada petunjuknya. Kalian bisa mengisinya dengan memperhatikan peta yang ada di
Silakan diskusikan dengan temannya.
Kelompok 1, mana kelompok 1? Sudah. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5.
Siap, mulai. Ada tanggapan dari yang lain, kelompok lain? Sudah betul? Jawabannya? Berarti sama dengan kelompok satu. Kelompok satu. Tiga rempeng tektonik, Eurasia, Pasifik, Indo, Australia. Kemudian jalur pengumuman terapinya
positif, tanah bisa subur dan tanaman subur. Dampak negatif dalam menjadi longsor dan terjadinya gempa. A. Indonesia terletak di jalur pegunungan Bukit Ring of Fire. Kedua jalur pegunungan Bukit Sepuluh Pasifik memiliki daerahnya. Ya, sekarang untuk kelompok 5. Yang berikutnya kelompok 1. Kelompok 1. Yang keras suaranya kuatkan.
kelompok 5. Kalau kalian perhatikan, kalau kalian mendengarkan, apakah ada yang beda dengan kelompoknya? Ada yang berbeda? Ada? Ada, ya. Kalau ibu cek jawabannya, ada yang sudah betul semua, ada juga yang masih kurang tepat, ya. Kalau nomor 1, karena kalau kalian mengikuti kelas ada, itu semua betul. Kemudian untuk yang nomor 2, dampak positif dan negatif. Yang ini juga semua betul, ya. Walaupun misalnya ada yang masih belum lengkap jawabannya, tapi sudah mengarah ke sana. Dampak positif tanah menjadi subur, terutama di dekat kawasan Gunung Merapi. Kemudian tanaman subur. Nah, ada juga yang belum menyebutkan dampak positifnya, hanya dampak negatifnya. Ya, jadi potensi pertambangan juga banyak, ya. Kemudian nah, untuk jawaban nomor 3, itu jawaban yang tepatnya adalah apa? Sirkus, medi, Melania dan Pasifik, ya. Depan Himalaya. Nah, kalau kalian bisa melihat tadi beberapa dampak positif dan negatif, terutama dampak negatif, berarti harus ada pencegahan atau mitigasi bencana. Ya, kita juga tahun kemarin pernah mengadakan mitigasi bencana. Jadi semua sekolah diwajibkan untuk simulasi. Simulasi ada terjadinya gempa. Ketika kita menghadapi gempa dalam kondisi misalkan sedang di sekolah, kemudian sedang di rumah, karena kan yang namanya bencana itu tidak terduga. Bisa terjadi pagi, bisa terjadi siang, bisa terjadi malam, subuh, ya. Nah, pengetahuan tentang cara menghadapi bencana itu sangat penting. Salah satunya yang sudah kita dipraktekkan di sekolah kita, yaitu ketika ada bencana apa? Gempa. Ya. Ketika ada bencana gempa, misalnya masuk ke kolong meja saya, kemudian keluar daerah yang terbuka di lapangan misalnya, ya. Jangan kurang diri di rumah, khawatir nanti kena runtuhan, ya. Kemudian berkas arsip begini semua dikumpulkan. Ketika ada bencana itu bisa langsung dibawa, ya. Langsung selesai dibawa arsip-arsip seperti ijazah, kelahiran atau keluarga, terus sertifikat rumah dan lain-lain yang berharga sifatnya bisa langsung didokumentasikan jadi satu. Jadi ketika ada bencana itu kita bisa langsung bawa, tidak harus mencari-cari lagi, ya. Dan yang terpenting itu adalah bagaimana kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jauhkan dari mara bahaya, diberikan perlindungan. Dan yang terutama adalah cara pencegahan kita, ya. Karena semua bencana yang ada di muka bumi ini salah satunya adalah faktor kelalaian manusia, ya. Terjadinya
berlebihan, ya. Kemudian buang sampah limbah ke laut misalkan, atau polusi udara, sampah-sampah di selokan dan lain sebagainya, sehingga itu yang menyebabkan bencana-bencana dari kita yang terjadi, ya. Nah, baiklah. Adakah yang bisa menyimpulkan, ya, dari apa yang sudah kalian tadi pelajari, yang sudah kalian tadi dengarkan, yang sudah kalian tadi kerjakan dari tempat kerja? Adakah yang bisa menyimpulkan apa saja dari materi ini? Boleh bebas. Apakah remnya, rem bantuannya, apakah pengertian dari studiumnya, atau dari tadi pertemuan dua sirkum, apa namanya? Boleh bebas, silakan. Ada? Silakan, ayo. Yang kalian tadi sudah pelajari apa? Apa kalian tadi pelajari? Tadi tulis naon? Biologis alam. Terus ada lagi? Apa lagi? Yang kencang, ngomong yang kencang. KM 7B, kata kencang. Apa bukan apa? Pasifik. Terus lempeng apa lagi? Rusia. Rusia betul. Satu lagi. Literalnya itu mah pertemuan sirkum. Ya, nggak apa-apa, itu juga yang tadi kita pelajari. Lempeng Indo Australia, ya. Terus ada lagi apa? Tentang dampak positif negatif. Nugi, tadi belajar apa Nugi? Yang bisa memahami tadi apa? Tentang bencana alam. Terus? Kenapa bencana alam?
Ya, satu orang satu. Silakan ditulis kemudian ditempel ke depan. Dikasih nama itu nggak usah dikasih nama. Nggak usah kasih nama. Tidak semua. Tidak, silakan tulis apa saja boleh. Tentang bagaimana nanti kalian tentang materi hari ini, tentang masukannya apa aja boleh silakan dituliskan. Nanti sini. Atau emoji juga boleh, ayat sedih, ayat bahagia. Abrek. Ayo dan yang berarti abrek. Dah, silakan tempel depan. Yuk, mulai tempel. Bu, di. Apakah ngerti sama materinya? Apakah tidak mengerti materinya? Kalau ada masukan nanti buat pembelajarannya, silakan langsung tempel. Yuk, cepetan. Yuk. 1, 2, 3, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. 4, mau koreksi ya? Koreksi, koreksi. 1
kompetensi geologis itu tentang pemahaman tentang peta, komponen peta, ya. Akan kita pelajari minggu depan tentang peta. Kalian pelajari di rumah. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya, ya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa lebih bermakna dan bisa kalian menghubungkan dengan kejadian sehari-hari, lebih memahami bagaimana ternyata memang bencana-bencana alam ini bisa terjadi disebabkan oleh kita sebagai manusia. Oleh karena itu kita harus terbiasa bisa merawat alam ini dengan baik. Salah satunya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya, ya. Dan mudah-mudahan nanti untuk pertemuan berikutnya kalian lebih baik di dalam menyimak, ya, menyimak. Jangan lagi ada yang ngobrol, memperhatikan dengan baik, karena ketika kita bisa fokus, itu bisa lebih bisa menyerap ilmu yang itu lainnya, ya.